kami di sini menyelesaikan tugas yang kedua dari praktikum anatomi dan fisiologi ternak oleh Bu Tati Vidianasari, SPTMP. Saya Tiffany Syaputri, NIM 2103061133. Saya Kevin Fabrian Besagala, NIM 2103061148. Saya Bianco Jesse Konstantino Tambunan, NIM 2103060085. Di sini ternak yang akan kami anatomi yaitu ternak kelinci jantan. Sini kami akan menjelaskan klasifikasi daripada kelinci. Kingdom Animalia, Superphylum Chordata, Phylum Vertebrata, kelas Mamalia, Ordonya Lagomorpha, familinya Laposidae. Genusnya Oryctolagos dan spesiesnya Oryctolagos cuniculus. Di sini saya akan menjelaskan bagian eksternal pada kelinci. Ini adalah kaput atau kepala. Ini adalah kulum atau bagian leher. Ini adalah trunkus atau bagian badan. Ini adalah extremitas liberi, bagian tangan dan kaki. Ini adalah caudal atau ekor. Oke, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagian dari caput pada kelinci. Pertama ada rima oris, yaitu bagian mulut pada kelinci. Di rima oris ini terdiri dari dua bagian, yaitu labium superior yang bagian atas dan yang bagian bawah labium inferior. Kemudian di sini ada dentis incisivus atau bagian gigi yang ini di kelincinya. Kemudian ada kumis atau fibrisse yang ini. Yang terakhir ada hidung kelinci yang ini atau nares externus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan organon visus ataupun indera penglihatan. Pada indera penglihatan itu ada bulbus oculi ataupun bola mata. Di bola mata ada kornea yang berwarna putih, baru ada iris yang berwarna coklat, dan ada pupil bagian tengah berwarna hitam. Nah, selain itu ada palpebra ataupun kelopak mata. Palpebra ada superior ataupun kelopak mata atas dan palpebra inferior ataupun kelopak mata bawah. Nah, selain itu ada plica seminalis. Plica seminalis itu yang di sini. Nah, plica seminalis ini berfungsi untuk mengatur drainase air mata serta mengatur mobilitas pergerakan mata. Saya akan menjelaskan organis agitus. Ini adalah pinnae. Pinnae adalah daun telinga. Ini adalah porus acousticus externus atau lubang telinga. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagian dari trunkus pada kelinci. Ya, pertama itu ada toraks, yaitu bagian dada yang sini. Kemudian ada abdomen. Abdomen itu bagian perut yang sini. Kemudian ada bagian dorsum. Dorsum itu bagian punggung yang sini. Kemudian ada glutae. Glutae itu bagian bokong. Bokongnya sini. Kemudian yang terakhir ada perineum. Perineum itu yang ada di samping skrotum. Yang di bawah skrotum itu sini. Nah, setelah yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, selain itu, di trunkus juga ada urogenital eksternalnya. Di mana pertama di sini ada anus. Ini anus. Lalu ada penis. Ini penis. Lalu ada skrotum yang berisi testis. Lalu ada urificum uretra eksterna ataupun tempat keluarnya urin. Di sini saya akan menjelaskan ekstremitas cranialis. Ini adalah brachium, ini adalah antebrachium, ini adalah ulma, ini adalah radius, ini adalah tarsus, ini adalah metatarsus, dan ini adalah digiti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ekstremitas dari caudalis. Yang pertama ada femur, lalu ada crus, di mana crus terdiri dari fibula dan tibia, lalu ada fes, di mana fes itu terdiri dari tarsus, pergelangannya, metatarsus. Lalu ada phalanges. Nah, lalu ada vulva.
Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tampak luar ataupun tampak kelinci setelah dipotong. Beginilah letak-letaknya. Yang pertama ini ada ada trakea, di mana di balik trakea itu ada esofagus, lalu ada kor ataupun jantung, lalu ada pulmo atau paru-paru, lalu ada hepar. Nah, di mana di balik hepar di sini terdapat yang namanya itu vesika filea ataupun kantung empedu, kemudian ada ventriculus, kemudian ada cecum, di sini ada kolon. Nah, di sini ini ada ileum, ini ada vesika urinaria, ini ada rectum, ini ada jejunum. Lalu ini ada limpa, di mana di balik ventriculus ini ada duodenum. Sistem pencernaan. Pertama, makanan masuk melalui cavum oris. Dan cavum oris ini terdapat palatum dorum yang ini, palatum dorum, dan palatum mole yang ini. Lalu terdapat lingua atau lidah sebagai indera pengecap. Lalu terdapat gigi atau dentis. Pertama ada dentis incisivus atau gigi seri yang depan ini. Di atas terdapat 4 biji dan di bawah terdapat 2 biji. Lalu ada dentis premolar. Di sini di atas terdapat 2 biji kanan, 2 biji kiri. Begitu juga dengan yang bawah, 2 di kanan dan di kiri. Lalu ada dentis molar. Ada 3 di kanan atas dan kiri atas. Lalu begitu juga bawahnya ada 3 di kanan dan kiri. Lalu waktu makanan dikunyah, makanan dibasahi dengan saliva dari glandula saliva. Setelah itu dalam mulut ini terjadilah pencernaan karbohidrat yang dibantu dengan enzim amilase. Setelah dari mulut tadi, makanan masuk melalui eksofagus yang ini, lalu masuk ke ventriculus atau lambung. Di dalam ventriculus ini terdapat HCl yang berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, di mana pepsin inilah yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya di sini ada limpa. Ini limpa. Kemudian hasil dari ventriculus berupa digesta itu masuk ke intestinum tenue. Di intestinum tenue ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada duodenum, lalu ada jejunum, lalu ada ileum. Nah, pada duodenum terjadilah pencernaan lemak yang diaktifkan oleh vesika filea ataupun kantung empedu dan dibantu oleh enzim lipase. Vesika filea atau kantung empedu ini adalah hasil sekskresi oleh hepar. Dan lipase itulah hasil dari pankreas. Setelah itu, pada jejunum dan ileum terjadilah penyerapan sari-sari makanan yang berupa monosakarida, asam amino, dan asam lemak yang lain-lain yang sederhana. Seperti serat, polisakarida, hemiselulosa atau selulosa itu tidak dapat dicerna di intestinum tenue. Makanya dia masuk ke cecum. Di cecum inilah terjadi pencernaan ataupun penyerapan serat. Di mana di cecum ini terjadi fermentasi yang dibantu oleh mikroba yang hasilnya adalah VFA atau asam lemak terbang. Nah, kemudian di sini tuh ada appendix ataupun usus buntu. Hasil dari cecum ini berupa mikronutrien lalu masuk ke kolon ataupun intestinum. Nah, di kolon ini terjadilah dilumurilah dia dengan lendir lalu masuk ke rektum. Di rektum ini dibentuklah dia pembentukan feses seperti angguru kecil yang hitam. Ini. Disinilah terjadi pembentukan feses. Ini seperti mangkuk-mangkuk kecil. Lalu di sini terjadi pembentukan feses. Kemudian feses keluar melalui anus. Ini anus. Kelinci itu merupakan pseudoruminan ataupun pseudo mirip ruminansia, di mana pada kelinci terjadi yang namanya kopropagi. Apa itu kopropagi? Kopropagi itu adalah pencernaan ulang feses, di mana pada malam hari kelinci akan menjilati anusnya,
untuk menyerap kembali sari-sari makanan ataupun nutrisi yang masih banyak pada fetus lembek. Karena pada istimewa rasum itu kan terjadi penyerapan air dan penyerapan vitamin B. Jadi pada sekum penyerapan seratnya itu tidak terjadi optimal, tidak menjadi optimal. Agar optimal, kelinci akan menjaga fesisnya kembali, fesis lembeknya, dan dicerna ulang melalui vakuolis seperti semula, seperti awal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah kami melakukan ukuran, ternyata dua denum itu panjangnya 58 cm. Dua denum itu dari sini sampai ke sini. Dan untuk jejenum yang dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini sampai ke sini itu panjangnya 198 cm. Dan untuk ileum yang hanya dari sini sampai ke sini itu 23 cm. Dan setelah di total panjang keseluruhannya adalah 279 cm. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sistem sirkulatori dan pengepasan. Pertama-tama, O2 masuk melalui nares externus yang sini, kemudian terikat dengan eritrosit. Lalu setelah itu masuk ke glotis yang ada di sini, di bawah sini. Lalu masuk ke laring. Setelah dari laring, udara masuk ke trakea. Ini. Setelah dari trakea masuk ke bronkus, lalu ke paru-paru atau pulmo. Pulmo terdiri dari dua, yaitu dexter dan sinister. Di dexter ada 3 bagian, yaitu lobus superius, lobus medius, dan lobus inferius. Sedangkan yang di sinister ada lobus superius dan inferius. Setelah dari paru-paru, darah yang mengandung O2 tadi masuk ke atrium sinister melalui vena pulmonalis. Setelah itu masuk ke ventricle sinister, lalu dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah digunakan tubuh, darah kotor tadi kembali masuk ke atrium dexter melalui vena. Setelah itu masuk ke ventricle dexter, lalu kembali ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urogenital pada kelinci jantan. Yang pertama di sini ada rem ataupun ginjal, di mana di sini terdapat korteks. Di korteks ada glomerulus. Kemudian di sini ada medula. Kemudian di sini ada piramida malpighi dan di sini ada pelvis. Kemudian berlanjut ke ureter atau saluran air seni, kemudian masuk ke vesika urinaria ataupun kantung kemih, lalu masuk ke uretra, lalu keluar melalui penis. Nah, selanjutnya adalah sistem genitalia, di mana pertama di sini ada testis, lalu di sini ada epididymis, di mana epididymis terdapat kaput. Di sini kaput, ada korpus dan caudal epididymis. Kemudian di sini ada vas deferens, di sini ada ductus deferens. Kemudian di sini ada Cowpery glandula Cowpery, lalu ada prostata glandula, lalu ada glandula vesica seminalis. Sistem nervosum. Ini adalah cerebrum. Ini adalah hemisfer cerebri. Ini adalah pineal. Ini adalah oblongata, medula oblongata. Ini adalah cerebellum.